Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pembaharuan, kami pasti. Baiklah, peserta diklat e-learning yang Bapak banggakan, kita ketemu lagi dalam acara diklat e-learning reformasi birokrasi dengan materi roadmap reformasi dan birokrasi. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti pembelajaran ini. Tetap semangat. Baiklah para peserta diklat reformasi birokrasi yang Bapak banggakan, kita memulai pembelajaran materi roadmap reformasi dan birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur itu sendiri. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Di samping itu, reformasi birokrasi dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan birokrasi pemerintahan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta lingkungan strategis agar sesuai dengan dinamika tuntutan masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sistem birokrasi pemerintah secara mendasar, komprehensif dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi yang dilakukan itu merupakan suatu proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Para peserta diklat yang Bapak banggakan, sehingga atas dasar tersebut itulah tatanan pelaksanaan operasional Grand Design Reformasi Birokrasi maka dituangkan melalui roadmap birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahunan sekali oleh Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Roadmap reformasi birokrasi adalah untuk operasionalisasi Green Design birokrasi dan dilakukan 5 tahun sekali dan merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi satu tahapan ke tahapan selanjutnya 5 tahun dengan sasaran per tahun yang lebih jelas. Para peserta diklat yang saya banggakan, baiklah kita mencoba deskripsikan secara singkat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami kebijakan reformasi birokrasi dan pentingnya roadmap reformasi birokrasi serta capaian yang telah dihasilkan. Sementara hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan kebijakan reformasi birokrasi, menjelaskan Grand Design dan Roadmap Strategi Reformasi Birokrasi, dan menjelaskan arti pentingnya roadmap dan program reformasi birokrasi.
serta menjelaskan capaian roadmap reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Para peserta yang saya banggakan, materi ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah kebijakan reformasi birokrasi. Yang kedua adalah Grand Design Roadmap dan Strategi Reformasi Birokrasi. Yang ketiga adalah capaian roadmap reformasi birokrasi dan roadmap program reformasi birokrasi. Kita membahas terlebih dahulu kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah terdapat 2 latar belakang melandasi lahirnya kebijakan tentang reformasi birokrasi. Yang pertama adalah latar belakang kebijakan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara. Yang kedua adalah pola pikir atau mindset budaya kerja, kultur set birokrasi. Yang ketiga adalah praktek manajemen SDM dan distribusi PNS. Yang keempat adalah fungsi dan kewenangan antar instansi. Dan yang kelima, fungsi dan kewenangan antar instansi dan KKN serta kualitas pelayanan publik. Sementara tujuan dan sasaran reformasi birokrasi antara lain mencakup terwujudnya birokrasi yang bersih, mumpuni dan melayani. Yang kedua adalah menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program instansi. Yang kelima adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi. Para peserta yang saya banggakan, jadi pentingnya ada reformasi birokrasi karena sampai pada saat ini masih terdapat pelayanan publik yang kadang masih berdasarkan kasta, artinya masih melihat dari siapa yang minta pelayanan. Dikala yang minta pelayanan itu memiliki kasta yang tinggi, maka dengan sendirinya pelayanan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi tidak jarang ketika yang membutuhkan pelayanan itu dari latar belakang yang kurang mampu dengan menaik ojek ataupun jalan kaki, maka penerimaannya pun tidak maksimal seperti itu. Jadi masih berorientasi kepada siapa yang mau membutuhkan pelayanan tersebut. Baik, kita lanjut. Di dalam Grand Design Roadmap dan Strategi Reformasi Birokrasi terdapat 2 arah. Yang pertama adalah Grand Design Roadmap serta strategi reformasi birokrasi itu sendiri. Kita lanjut. Misi reformasi birokrasi. Dalam misi reformasi birokrasi Indonesia terdapat 5 poin. Yang pertama adalah mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat instansi yang bersangkutan. Kementerian kita sudah berupaya dengan mewujudkan WPK, di mana menciptakan suatu kondisi yang bebas daripada KKN dan sejenisnya. Yang kedua adalah menjadikan negara yang memiliki most improved bureaucracy
Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sini pentingnya pelayan publik di sini dalam reformasi birokrasi, sasaran salah satunya adalah yang penting pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana kita harus berpikir bahwa apa yang kita terima, apa yang kita nikmati berasal dari pajak-pajak dari masyarakat. Jadi sudah selayaknya kita harus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan program instansi. Kementerian kita sudah berupaya, Kementerian Hukum dan HAM ini sudah berupaya untuk terus dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan program yang mumpuni sehingga bisa mewujudkan satu kondisi BBK BBPM. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dan pelaksanaan semua aset tugas organisasi. Yang keenam adalah menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Para peserta diklat yang saya hormati, jadi perlu kita selalu mewujudkan suatu etikat baik, berusaha bekerja dengan baik, itu adalah tuntutan. Selanjutnya adalah, nah di sini, jadi area perubahannya apa saja di dalam reformasi birokrasi. Untuk lingkup organisasi, hasil yang ingin dicapai adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Sementara pada level tata laksana diharapkan sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Sementara area perubahan yang terkait dengan sumber daya manusia aparatur, sumber daya manusia aparatur yang berintegrasi, netral, terus kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Di sini jadi netral penting sekali. Jadi jangan sampai selama dia menjabat menjadi sumber daya aparatur memihak ataupun condong ke salah satu golongan. Area perubahan yang dihendaki pada tataran peraturan perundang-undangan adalah adanya regulasi yang lebih tertib, sudah tidak ada lagi tumpang tindih dan harus bersifat kondusif. Sementara area dalam perubahan dalam tataran pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Area perubahan dalam level pada tataran akuntabilitas, hasil yang ingin dicapai adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sementara area perubahan yang diharapkan pada tataran pelayanan publik adalah pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Area perubahan yang diharapkan pada tataran budaya kerja aparatur adalah reformasi birokrasi dengan integritas dan kinerjanya yang tinggi. Baik, para peserta pelatihan yang saya banggakan, kita lanjut pada materi berikutnya adalah apa saja sih area perubahan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mental aparatur dan pengawas. Di sini perlu ditekankan lebih intensif lagi mental para aparatur agar sesuai mentaati dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan juga pengawasan. Artinya di sini bagaimana kita meminimalisir aparatur
terjaring dengan operasi KKN. Itu sangat bertentangan sekali, sangat menyakiti hati rakyat. Ketika rakyat berharap agar aparatur bersikap profesional, tetapi justru menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai amanat yang telah disampaikan masyarakat. Yang kedua, area berikutnya adalah sumber daya manusia aparatur. Di sini juga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur, baik itu melalui pendidikan, melalui perlindungan diri, atau melakukan berbagai hal yang positif. Artinya agar bisa menjauhi dari sikap-sikap yang terlarang atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Area perubahan selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini secara sederhana bisa dikatakan apa yang diucapkan adalah selaras, sesuai dan selaras dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi jangan sampai ketika bicara manis-manis tetapi kelakuannya pahit-pahit, seperti itulah. Area perubahan yang diharapkan selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi peraturan perundang-undangan kementerian kita telah berupaya dengan sebaik mungkin supaya menjaga adanya ketupang tindihan peraturan. Jangan sampai peraturan yang lebih rendah bisa mengalahkan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan struktur peraturan yang ada. Area perubahan selanjutnya ada kelembagaan tata laksana. Jadi harus profesional, menghilangkan egosentris dari masing-masing ketata laksanaan. Dan yang terakhir yang penting lagi adalah area pelayanan publik. Jadi pelayanan publik di sini adalah bagaimana kita menerapkan sikap profesionalisme bahwa kita bertugas untuk melayani. Kita sebagai aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat, dan apa salah ketika kita pengen dihargai. Kita harus punya benteng diri bahwa apa yang kita dapat adalah merupakan bagian dari pajak masyarakat yang disetor melalui pajaknya. Jadi alangkah tidak etisnya ketika seorang aparatur sipil negara minta dilayani dan sebagainya. Baiklah para peserta pelatihan e-learning diklat reformasi birokrasi, kita lanjut pada kesimpulan. Namun pada sebelum kesimpulan, saya ingin memberikan satu masukan kepada saudara-saudara. Anda sebagai generasi penerus pengayoman setidaknya harus belajar banyak, bisa memilih dan memilah apa yang sudah dilaksanakan para pendahulu kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jelek-jeleknya. Anda dituntut untuk selalu belajar, untuk selalu bisa berkompetisi, karena saat ini tantangan ke depan adalah akan lebih rumit ketika Anda menjabat sebagai satu pimpinan di kementerian kita. Kita lanjut kesimpulan. Reformasi birokrasi bukan sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan para aparatur sipil, aparatur pemerintahan. Saat ini seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota telah hampir sebagian melakukan reformasi birokrasi secara terstruktur dan masif di seluruh instansi pemerintah dengan kadar kedalaman yang berbeda-beda. Beberapa kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah bahkan sudah mencatatkan diri di berbagai media atas keberhasilan dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Para peserta yang saya hormati,
Baiklah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan tetap semangat dalam bekerja, jaga kesehatan, dan terus berkarya demi kejayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.